Selamat berjumpa kembali di forum kita bersama Insights on Innovation, sebuah kanal pengetahuan dari program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pasca Sarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang ahli ekonomi kelembagaan, yaitu Profesor Wihana Kirana Jaya. Nah, sebelum saya mengundang beliau hadir di forum kita ini, saya akan membacakan biografi beliau. Profesor Dr. Wihana Kirana Jaya lahir pada 15 Desember 1958. Mas Ir, demikian saya dan teman-teman beliau biasa memanggilnya dengan sebutan akrab, adalah lulusan S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM pada 1983. Program S2 dan S3 beliau diambil di luar negeri. Gelar master beliau peroleh dalam Money, Banking and Finance, Economics Department di Birmingham University, Inggris tahun 1990. Kemudian doktor dalam economics diperoleh dari Economics Department Monash University, Melbourne pada tahun 2008. 2 tahun setelah itu, yaitu pada 2010, Mas Ir mendapatkan gelar profesor bidang economics, dan setahun sebelum menyandang gelar guru besar tersebut, yaitu pada 2009, suami dari Dr. Usi Sukorini, ayah dari Arya Pradipta, Damas Nawanda, dan Dia Karina, serta kakek dari 3 cucu, Danis, Davi, dan Daisha, ini kemudian dipercaya menduduki posisi pimpinan di fakultasnya, yaitu sebagai wakil dekan. Dan selepas menjadi wakil dekan, pada 2013, beliau dipercaya menjadi dekan. Nah, selepas menjalankan tugas sebagai dekan di fakultasnya, pada 2016 hingga sekarang, beliau dipercaya sebagai Special Advisor dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Guru besar ilmu ekonomi ini mempunyai sejumlah keahlian, misalnya monetary, fiscal and banking, microfinance institution, institutional economics, regional financial economics and regional development plans, public policy, economics affairs, and transportation investment. Nah, dengan berbagai keahlian ini, beliau pernah dipercaya menjadi komisioner di sejumlah BUMN seperti Bank Mandiri, PT Angkasa Pura, PT Pelindo 4. Kemudian beliau pernah juga menjadi konsultan di beberapa lembaga internasional seperti USAID, World Bank, dan Asian Development Bank. Dan seperti yang telah saya jelaskan tadi, beliau pun juga sekarang dipercaya menjadi penasihat ahli Menteri Perhubungan. Nah, di wawancara kali ini saya ingin berbincang tentang salah satu keahlian beliau, yaitu mengenai institutional economics atau ekonomi kelembagaan. Nah, keahlian inilah yang beliau manfaatkan ketika beliau bertugas di BUMN dan juga di badan-badan internasional dan juga di lembaga pemerintah. Dan juga ini juga yang kemudian juga termanfaatkan ketika beliau bersama kolega yang lain, ya, termasuk juga saya, itu kemudian mendirikan prodi di Sekolah Pasca Sarjana yang sekarang berkembang maju, yaitu Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mewawancara Mas Ir, dan ini terkait dengan karya tulis beliau, terutama yang link dengan ekonomi kelembagaan. Jadi ada buku beliau mengenai ekonomi industri, ada juga judulnya sendiri adalah ekonomi kelembagaan,
studi kasus sektor transportasi dan sektor ekonomi lainnya. Lalu juga ada buku mengenai ekonomi kelembagaan dan desentralisasi. Dan kemudian ada artikel yang ditulis di Kompas, itu pada 4 Maret 2021, judulnya adalah Pariwisata Inklusif Berkelanjutan. Nah, dari karya-karya 5 itu kita akan melakukan wawancara dengan judul Inovasi Kelembagaan Kasus Kebijakan Transportasi dan Pariwisata. Mari kita undang tamu kita yang terhormat, Profesor Wihana Kirana Jaya. Selamat pagi, Mas Ir. Selamat pagi, Prof. Muhajir, Mas Muhajir. Apa kabar? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali kita bisa berbincang ini ya. Meskipun Mas Ir itu teman di kampus ya, dan sama-sama kita mendirikan prodi ya Mas ya. Tapi Mas Ir itu lebih banyak berada di Jakarta daripada di Jogja. Ya. Karena kesibukan beliau sebagai penasihat menteri ya. Nah, ini juga kita melakukan wawancara dari dua jarak ya. Saya dari kampus UGM dan Mas Ir itu menerima kita itu dari Jakarta ya. Baik, Mas Ir, ini senang sekali ya kita ketemu pagi ini dan kita berbincang mengenai salah satu keahlian Mas Ir mengenai inovasi kelembagaan ya. Dan ini link dengan kasus yang juga ditekuni Mas Ir mengenai kebijakan transportasi, dan sepertinya juga pariwisata itu pun juga menjadi fokus juga Mas Ir ya. Dan ini kan dua isu yang juga saling terkait ya. Karena kan pariwisata itu berkembang kalau ada sarana dan prasarana transportasi yang kuat, yang bagus ya. Kalau kayak gitu ada problem dalam pengembangan transportasi. Dan pada keduanya pasti ada aspek kelembagaannya ya. Sehingga ini sangat relevan bagi Mas Ir untuk menekuninya ya. Dan kebetulan Mas Ir mempunyai beberapa karya ilmiah yang terkait dengan itu ya. Nah, kita coba bedah ini Mas Ir ya. Mungkin kita mulai dulu dengan pentingnya teori kelembagaan itu sendiri dulu ya. Yang ini menjadi keahlian Mas Ir ya. Jadi bagaimana pentingnya teori kelembagaan itu sebagai pisau analisis ya dalam kajian ilmu kebijakan publik, dan Mas Ir juga ahli kebijakan publik ya. Dan kemudian bagaimana teori kelembagaan atau ekonomi kelembagaan itu dimanfaatkan di dalam praktek analisis Mas Ir ya. Apakah itu di dalam penulisan buku atau artikel ilmiah di media, atau juga ketika Mas Ir itu membimbing mahasiswa S3 ya dalam pengusulan disertasi, pun juga banyak saya kira keahlian mengenai teori kelembagaan itu pakai untuk membimbing para mahasiswa. Bagaimana Mas Ir gambaran mengenai ekonomi kelembagaan ini ya, sebagai suatu ilmu atau sebagai suatu teori Mas ya. Baik, terima kasih Prof. Muhajir, Mas Muhajir. Senang ya dapat kesempatan berdialog seperti ini. Kangen pada kampus tentunya. Sudah banyak meninggalkan mulai tahun keempat kelihatannya. Baik, sesuai yang saya tulis di pidato profesor saya di 2010 ya, bulan Oktober kalau nggak salah, tadi sampaikan Pak Prof. Muhajir, ekonomi kelembagaan itu sebenarnya definisinya lebih jauh ya. Orang melihat kelembagaan mungkin melihatnya hanya sebatas organisasi. Nah, di sini saya lebih dalam lagi. Ekonomi kelembagaan itu ekonomi aturan main, rule of the game ya. Rule of game ekonomi ya. Ekonomi aturan main beserta aturan penegakan, enforcement, baik secara formal maupun informal. Aturan main dan kemudian hukum itu juga bagian dari institusi. Aturan main secara formal dimulai dengan konstitusi kita, Undang-Undang 45, Undang-Undang ya, kemudian diturunkan lagi peraturan pemerintah, diturunkan lagi ke peraturan menteri, surat edaran menteri, surat edaran presiden, itu aturan formal. Sedangkan aturan informal itu yang terjadi kesepakatan, norma, religi gitu ya, code of conduct yang sudah bagian mindset sejak dulu di masyarakat. Itulah saya katakan aturan ekonomi kelembagaan itu sesuatu
ilmu yang mengatur secara formal maupun secara informal beserta penegakannya. Nah, kalau aturan main itu baik, tentunya orang akan menikmati dari aturan itu menjadi sesuatu yang outcome-nya maksimal atau efisiensi dalam suatu biaya. Nah, ekonomi kelembagaan ini dibagi dua, Mas. Ada ekonomi yang lama, old institusi ekonomi, ada ekonomi yang baru, new economic. Tapi di tengah-tengah itu ada yang namanya neoklasik ekonomi. Saya beri contoh, almarhum Profesor Mubiato, Profesor Aceh, itu dulu mengajarkan saya di waktu saya mahasiswa, ekonomi yang berbasis humanisme. Beliau-beliau ini yang menulis ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan, mencoba memasukkan teori ekonomi kelembagaan yang lama. Itu bisa seorang Ayres, orang-orang di Amerika penganut aliran ekonomi kelembagaan, yang mereka tujuannya mengkritik ekonomi ortodok atau yang disebutkan neoklasik ekonomi. Ekonomi neoklasik yang hanya mengasumsikan semua berjalan dengan baik, asumsinya informasi saling sempurna, orang berinteraksi, asumsinya sempurna informasinya, biaya transaksinya sangat efisien. Itu ada dalam teori. Ya, itu tentang public choice ya Pak ya. Public choice itu juga termasuk ekonomi kelembagaan juga ya? Betul sekali. Pilihan-pilihan itu nanti dari politisi, konstituen, koalisi, atau ada dalam situ aturan main. Nah, kemudian saya mencoba belajar, karena Pak Mubi, Pak Aceh dengan pandangan-pandangan ekonomi kelembagaan lama kok tidak terbeli oleh kami-kami yang muda gitu ya. Mungkin sangat membedakan antara teori ansik ortodok yang bahasanya, metodologinya lebih didaktif, tes teori, tes hipotesis, menggunakan tool analisis yang memang itulah dominasi ekonomi neoklasik, menyandarkan mekanisme pasar berjalan dengan sempurna. Ya, nah akhirnya Pak Mubi ya sekedar pandangan-pandangan yang tidak terbeli secara maksimal, bukan menjadi mainstreaming. Sedangkan neoklasik itu bagus, tapi kalau dalam teori, dalam kenyataan orang tidak seperti itu. Makanya muncullah aliran yang disebut ekonomi kelembagaan baru, new economic, mencoba mengkawinkan antara yang old institusi yang lama tadi tanpa menggunakan standar-standar ekonomi neoklasik, sedangkan neoklasik tanpa menggunakan standar-standar humanisme old institusi yang lama tadi. Saya mencoba menggabungkan kelemahan neoklasik, kelemahan dari old institusi menjadi ekonomi kelembagaan baru, new. Nah, itulah saya mencoba belajar di Australia, mengambil S3 secara individu ya. Sistem S3 di Australia kan sangat research ya. Saya membaca, saya mencoba, saya bisa menerapkan. Nah, kalau kita sudah bisa mendefinisikan antara ekonomi kelembagaan lama, baru, dan neoklasik, saya mencoba memperdalam apa ekonomi kelembagaan baru itu. Saya perdalam supaya semua aturan main dalam konteks kebijakan itu harus kita lihat secara formal strukturnya dan secara informal strukturnya, supaya kebijakan yang kita lakukan itu betul-betul bisa tidak terjadi decoupling antara aturan formal yang undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, formal. Tapi di dalam masyarakat ada persoalan informal, mindset. Ya, mindset. Nah, mindset ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosiologis, konteks budaya. Mas Ir, tadi disebutkan ya Mas Ir ya, jadi dalam ekonomi kelembagaan itu kan salah satu fokus kajian itu kan di dalam aturan-aturan ya. Nah, sistem pengaturan itu kan juga menjadi kajian dari ilmu hukum gitu ya. Nah, bagaimana membedakan antara kajian aturan pada ilmu hukum dan kajian aturan di dalam ekonomi kelembagaan? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, ada sebenarnya ahli yang Profesor Pushner ya, bagaimana menggabungkan analisis ekonomi dan hukum yang law itu kalau kita pahami. Tapi intinya begini,
kalau di aturan hukum mungkin saya tidak tahu persis itu kejelasan hak dan kewajiban dalam aturan itu. Tapi dalam ekonomi kelembagaan, hak dan kewajiban itu bisa diturunkan. Bagaimana bentuk-bentuk teori property right-nya dipelajari di situ. Bagaimana bentuk-bentuk kontraknya, kontrak aturan main secara hukum itu ada kontrak, ada informasi, ada moral hazard ada yang bermain akal, ada yang terbatas informasi. Nah, lalu yang terakhir secara ekonomi kelembagaan kita akan lihat biaya transaksi ekonominya. Kalau aturan hukum tidak melihat itu, tidak ansih dari hak dan kewajiban ya. Oke, bagus ya, ya. Jadi transaksi ekonomi ini salah satu fokus ya, dalam kajian ekonomi kelembagaan ya. Nah, kalau misalnya Mas Ir ini dikaitkan dengan yang itu menjadi fokus Mas Ir juga ya di dalam analisis ya. Tadi dua ya yang kita tekankan ya. Pertama adalah mengenai apa namanya transportasi, dan yang kedua adalah mengenai pariwisata ya. Nah, bagaimana apa namanya analisis kelembagaan seperti tadi itu ya, terkait dengan aturan main ya, dan aturan main ya dan sebagainya itu dipakai untuk melakukan analisis tentang masalah dua masalah besar tadi ya, transportasi dan pariwisata, atau link di antara dua masalah itu ya, sebagai satu kesatuan masalah ya. Ya, terima kasih, bagus pertanyaannya nih, Mas Prof Muhajir nih. Saya nulis beberapa artikel di Kompas, selalu saya dahului dengan semacam prolog bagaimana statement hipotesis ekonomi kelembagaan. Misalnya pada saat bicara mudik lebaran. Hari ini di Kompas saya nulis Mas Prof Muhajir tentang mudik ya. Orang yang nah, aturan formal yang kita buat selama ini kok masih terjadi orang pengen mudik, kok masih terjadi masyarakat tidak mengikuti aturan itu. Mungkin masyarakat ini enforcement-nya terlalu lemah. Dalam teori definisi ekonomi kelembagaan kan aturan main formal serta aturan penegakan formal dan informal ya. Aturan formal informal. Nah, informalnya ya tokoh-tokoh masyarakat. Kita ngatur korporasi tapi ekonomi kerakyatan, lembaga kerakyatannya mungkin kita belum nyentuh di sana. Nah, tokoh-tokoh masyarakat itu sebagai pengawas. Artinya apa? Artinya mudik, undang-undang aturan mudik melarang mudik ini itu diikuti mungkin 70% orang, 30% tidak mengikuti. Nah, ini juga harus di-enforce yang 30% melalui tokoh-tokoh masyarakat. Kalau aturan formal kan ada orang melanggar, ada polisi, ada TNI, ada lembaga-lembaga enforcement lainnya. Tapi kalau udah di sektor ekonomi Indonesia yang dualisme, yang satu modern, yang satu pedesaan, bagaimana kita ngatur di level yang informal tadi. Makanya kekuatan institusi ekonomi kelembagaan, formal, informal, beserta aturan penegakan ini bagus sekali kalau dimasukkan dalam policy memo. Saya sebagai advisor Menteri memberikan Pak Menteri, ini policy brief saya Pak, silakan didiskusikan dengan si pembuat kebijakan. Kalau kami organ advisor, memberikan ke Pak Dirjen, ke Direktur, bagaimana mereka merumuskan aturan-aturan. Nah, itulah powerful-nya. Selain itu juga, misalnya sekarang maskapai Garuda menghadapi krisis. Kalau kita belajar dari kasus di Jepang, Japan Incorporated ada mengatasi pada saat maskapai Japan Airlines collapse, nah itu betul-betul gerakan moral formal dan informal. Contohnya, CEO-nya diambil seseorang biksu yang sudah tidak bicara masalah motif uang ya, dia motif untuk mengembalikan Japan Airlines. Ada pesan informal. Kemudian aturan formalnya masyarakat membantu membeli saham-saham Japan Airlines. Artinya gerakan formal informal inilah yang menjadikan Japan Airlines untuk bangkit, diatasi secara Japan Incorporated. Coba kalau kita lakukan dengan Garuda ini ya, kalau kita melakukan dengan kasus Garuda, bagaimana swasta membantu Garuda, masyarakat membeli sahamnya, kemudian CEO-nya orang yang sudah tidak bicara, bicaranya seorang yang sufi, seorang biksu atau seorang apapun ya dalam agama, kemudian disupport tadi dengan beberapa aturan-aturan, player-player yang terkait pemerintahan, korporasi, tokoh masyarakat, semuanya bergerak mengatasi krisis. Nah, krisis pandemi juga sama.
Mhm. Nah, sekarang kaitan antara transportasi dan pariwisata ya. Mhm. Dengan adanya pandemi, dengan adanya lockdown, dengan ada peraturan orang asing tidak boleh hadir. Nah, ini salah satu juga menyebabkan pariwisata di Bali misalnya. Bali sudah kita lihat kontraksinya 19%, Mas, mengenai krisis pandemik, hidupnya gantungan dengan pariwisata. Makanya bandara kita lihat maskapainya diizinkan nggak nanti untuk datang ke Bali. Kalau nggak kita hidupkan yang domestik, pariwisata domestik, terus menggunakan itu. Nah, transportasi itu membawa orang dan logistik dari destinasi yang luar negeri maupun dalam negeri atau sama dalam negeri. Jadi transportasi sebagai connectivity, pergerakan, arus barang dan arus penumpang. Dan itu sangat penting di dalam mendorong sektor pariwisata. Pariwisata tanpa transportasi tidak ada bandara, tidak ada operator, tidak ada regulator, tidak ada maskapai, ya nothing gitu ya. Pariwisata tidak akan berjalan dengan baik. Nah, saya menulis tentang pariwisata di surat kabar Kompas bulan yang lalu. Tadi Prof. Muhammad mengatakan 3 Maret ya. Saya ingin ada perubahan institusi, aturan main, mindset gitu ya. Membangun pariwisata, kita tidak boleh membangun ekonomi secara ekstraktif. Ekstraktif itu ekonomi barbar lah, mementingkan kapital. Nah, kita tahu krisis ekonomi membuat disparitas antara kaya dan miskin. Kita lihat di Amerika sekarang ini. Nah, kita lihat buku yang bagus sekali, Prof. Muhajir mesti baca, yang namanya The Making a Democratic Economic, demokrasi ekonomi, ya, ekonomi kerakyatan. Di sana sudah ada gerakan yang harus menjawab pariwisata, harus bisa memberikan apa community welfare makin baik, komunitas di Bali, komunitas di Borobudur, dan memberikan inklusif bagi semua orang yang dulunya tertinggal dalam pembangunan ekonomi, sekarang harus diajak lagi gerakan formal informal. Kemudian juga pariwisata harus bisa menciptakan sustainability, tidak merusak ekologi misalnya. Betul, ya. Ini Mas, kalau mengenai pariwisata itu ya, kalau pariwisata itu yang dengan objek-objek vital seperti misalnya candi ya, itu klasik ya, dan itu tetap relevan ya. Tapi sekarang berkembang pariwisata baru dan mungkin itu isu kelembagaannya juga menonjol, yaitu pengembangan desa-desa wisata itu. Setuju. Tapi ada itu desa wisata di Jogja juga ada itu, dan itu kan yang mengembangkan kan komunitas desa. Ya, jika mungkin itu aspek kelembaganya juga menonjol itu. Terus sekali, ya. saya akan menjelaskan ini, Mas. Ya. Karena membangun pariwisata itu kita harus berubah mindset. 1+1 tidak sama dengan 2. Misalnya bangun wisata Borobudur, bangun fisik, bangun gapura, bangun organisasi, kawasan. Yang dibangun adalah community pariwisata di Borobudur, desa wisata tadi. Kalau desa wisata dibangun, di empower, bonusnya turis datang. Kita harus berubah memikirkannya. Makanya institusi tadi formal, informal. Boleh kita mengembangkan formalnya. Kita punya BUMDes, Balkondes di Borobudur. Tapi kan masyarakat harus menjawab dengan modal sosialnya, menjawab dengan trust, witness, supaya kegiatan-kegiatan desa-desa wisata. Kalau Prof. Muhajir datang ke Borobudur, di sana ada objek wisata namanya Swarga Bumi. Itu orang datang hanya melihat value. Jadi value Borobudur tidak ada candi fisiknya saja yang dilihat, tapi desa wisata-wisata tadi. Jadi 1+1 sama dengan 7, tidak 2 lagi. Keeping value-nya banyak, berbasis story, berbasis culture, berbasis kreatif desa-desa itu. Nah, itu yang dibangun, harus dibangun. Makanya approach saya di sustainability tourism ada pendekatan ekonomi kelembagaan. Formalnya dikerjakan, informalnya dikerjakan, nggak boleh terjadi decoupling atau bertentangan, harus jadi satu compatible lah. Itu Mas. Oke, baik, menarik sekali itu ya. Ternyata kelembagaan itu menjadi hal yang sangat penting sekali ya. Tadi di pariwisata itu juga, dan juga di transportasi itu ya, itu sangat penting ya, dan itu harus menjadi fokus ya para pengambil kebijakan ya, di dalam upaya memajukan bidang-bidang yang mau dibangun ya.
Ya, nah kalau itu misalnya Mas Ir ya menjadi kajian ya, Mas Ir kan banyak membimbing mahasiswa-mahasiswa S3 kita ya, dan pendekatan kelembagaan pun juga menjadi tema yang relevan untuk dikembangkan dalam pengembangan disertasi. Dan Mas Ir juga mungkin punya pengalaman banyak di dalam membimbing mahasiswa S3 di prodi kita atau di luar prodi kita ya, mengenai ekonomi kelembagaan. Mungkin Mas Ir punya kisi-kisi atau kiat-kiat yang dapat dijelaskan ya, untuk bagaimana mahasiswa mampu mengembangkan tema-tema menarik yang terkait dengan ekonomi kelembagaan ini. Ya. Terima kasih. Saya senang sekali nih diajak Prof. Muhadjir dalam mengembangkan prodi ini karena institusi itu pas membangun inovasi policy ya. Kita harus lihat formal rule-nya, kebijakan, kemudian kita melihat informalnya. Lalu mahasiswa kita ajak mencari inovasi. Ya betul, ya betul. Tema kita kan itu ya Mas ya, itu inovasi kelembagaan ya. Jadi mungkin perlu dibedah apa yang dimaksud dengan inovasi kelembagaan dan bagaimana itu di breakdown kalau kita mau mengembangkan tema itu untuk disertasi misalnya. Misalnya kan saya dimulai, si mahasiswa harus bisa melihat apa sih contemporary fenomena. Kita kalau berpikir didaktif, formal dulu, didaktif ya, memikir cara pandangnya, ada fenomena, kemudian kebijakan selamanya existing-nya kayak apa. Kok kebijakan tidak sesuai yang diharapkan ya. Berarti kita mencari teori yang melihat fenomena dan kebijakan tadi. Teorinya ya teori kelembagaan tadi. Karena teori kelembagaan melihat kebijakan formal atau yang tidak formal. Kita mencoba menjadi beyond the policy, tidak the policy-nya sendiri. Nah, si mahasiswa harus bisa menemukan. Biasanya mereview fakta dan angka, kemudian mereview kebijakan-kebijakan, lalu mencari teori institusi mana yang pas menjadi underpinning, penyumbang persoalan masalah-masalah situ. Nah, waktu saya mimpi Pak dengan Prof. Muhadjir ya, kita ada Profesor Datuk Tahir ya. Beliau kan punya pengalaman informal sebagai pelaku sejarah, sebagai pelaku di situ. Tapi kita kasih desain formal teorinya. Lalu bagaimana beliau menggabungkan antara pendekatan formal informal. Misalnya kenapa krisis ekonomi Indonesia tahun 88 ya, 87 misalnya. Ternyata aturan formalnya nggak jelas di situ, penegakannya nggak jelas, moral hazardnya ada di situ. Kita bisa membuktikan ada moral hazard nggak? Oh ternyata ada. Berarti moral hazard bisa diatasi kalau ada mekanisme check balance, lembaga yang melakukan check balance. Nah ini tidak boleh politik authoritarian government, tidak boleh mencari rule of the game. Prof. Muhadjir menemukan zaman otoriter government pada saat krisis ada campur-campur tangan birokrasi di dalam melakukan check balance ya, karena isu-isu di situ. Nah ini menarik. Jadi mahasiswa saya ajak coba kamu review, temukan institusi mana yang bisa memisahkan sebagai inovasi kebijakan. Dan ini Prof. Muhadjir powerful kalau kita buat di dalam naskah akademik undang-undang. Nah persoalannya naskah akademik undang-undang sudah di-lock-in dengan peraturan. Isinya harus ada kajian historis, sosiologis, hukum, baru substansi. Nah, saya pengen sekali inovasi kebijakan kita, baik saya di kementerian selalu coba deh beyond policy kita coba explore bagaimana need-nya swasta kalau kita melakukan kebijakan larangan mudik, apa kita dengerin, lalu kelompok-kelompok asosiasi yang lain, sehingga betul-betul formal informal bagian dari input untuk melakukan inovasi kebijakan. Ya. Baik, wah ini menarik sekali ya. Ya ini link dengan inovasi kebijakan ya, tema besar kita ya. Jadi inovasi kebijakan itu bisa menjadikan lembaga itu sebagai semacam objek sasaran inovasi ya. Dan terkait kalau kelembagaan itu maksudnya adalah norma institusi, ada masalah-masalah normatif, ada masalah-masalah institusional yang menggejala di dalam praktek pembangunan, yang di situ kita bisa mencari solusi-solusi kreatif ya untuk membuat kelembagaan di Indonesia dalam berbagai sektor pembangunan itu bisa meningkat gitu ya. Ya. Baik, nah, ini menarik sekali ya, dan ada banyak mahasiswa kita yang juga tertarik ya melakukan kajian seperti itu ya. Salah satunya tadi disebut Pak Tahir ya. Dan ini ketika itu hasilnya juga bagus ya.
ya bisa juga lulus dengan cum laude, dan itu karena mampunya Pak Tahir itu mengembangkan kajian dengan menggunakan teori ekonomi kelembagaan untuk kasus krisis ekonomi ya Mas ya, krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada zaman Orde Baru dan kemudian implikasinya untuk konteks sekarang ya. Baik, mungkin begini Mas Ir, barangkali untuk menutup wawancara kita itu ya, ada pesan-pesan terakhir dari Mas Ir. Pertama adalah tentang bagaimana agar supaya ke depan itu masalah-masalah pembangunan kita itu bisa dikembangkan secara lebih baik dari perspektif ekonomi kelembagaan gitu. Dan kemudian apa yang harus dilakukan Indonesia ke depan. Monggo Mas Ir. Ya. Pertanyaannya berat banget ini ya. Tapi betul sekali. Saya memang sedang merenung ini ya. Proses pembangunan ke depan ini, kalau saya Indonesia sebagai negara yang hierarki tertinggi, aturan tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45 ya. Pasal 123 kita sudah bicara ekonomi untuk kepentingan orang besar, ekonomi demokrasinya. Nah sekarang antara praktek dan paradigma itu bagaimana kita mencoba memasukkan. Yeah. Nah, saya tadi mengatakan kalau di bukunya Making a Democratic Economic di Amerika itu dijalankan pada saat kata krisis itu Pak Muhammad Nazar ingat pernyataan kan sekolah di Amerika ya, Presiden Kennedy mengatakan rising tide lift all the boat ya. Pada saat semua naik, semua pada naik kapal semua. Pada saat kita krisis pandemik, kalau kita melakukan rule of economic baik, semua orang akan better off ekonominya sama-sama. Tidak hanya yang punya kursus yang bisa naik, tapi semua pelaku-pelaku but rakyat ikut meningkat. Artinya apa? Artinya ekonomi kelembagaan ini sesuatu paradigma yang powerful. Kita tidak bicara mekanisme pasar saja semata, tapi ada campur tangan pemerintah, ada campur tangan society. Kita sudah terlalu lama government melupakan community, korporasi melupakan community. Nah, community ini dalam demokrasi sebenarnya prinsipal, teori principal agents. Nah, di sini kita mencoba mengkoreksi perkembangan. Contohnya kalau kita bangun Papua Aceh, kita paham betul ini indigenous ekonomi apa, jangan kita membangun mereka dengan cara pandang kita, kebijakan kita sesuai. Nanti kesalahan berulang-ulang terus. Membangun Indonesia yang terdiri dari sekian ribu pulau, sekian ratus bahasa maupun beda agama. Nah, kita harus membangun ekonomi uniqueness yang berbasis lagi ya, local content, Indonesian content. Nah, inilah cara-cara yang kita ingin rubah. Misalnya tadi pro community, wealth community, pro inklusif, pro labor before capital ya, pro ekologi, pro keuangan yang empati ya, pro kemudian melibatkan orang-orang yang lama ini dilibatkan dalam pengelolaan. Nah, itulah basic behind dari ekonomi kelembagaan yang menggantikan ekonomi yang ekstraktif, barbar gitu ya, fundamentally merusak rule of the game, biaya transaksi ekonomi yang tidak efisien. Nah itu harapannya mahasiswa makin senang dengan ekonomi kelembagaan. Sudah menghasilkan 4 Nobel ekonomi, Prof. Wajir. 1, Ronald Coase yang menghasilkan teori transaksi ekonomi dari social cost. Lalu diteruskan lagi Nobel ekonomi kedua, Douglas North, bagaimana dia menemukan namanya teori dependence ya. Hal yang berulang yang baik-baik mesti berulang lagi, berulang masa depan. Pertahankan dengan rule of the game-nya. Kemudian dikembangkan lagi Profesor Almagro Senior, perempuan yang meninggal, dengan pasangan Nobelis Oliver Williamson, satu dari Berkeley. Saya pernah ketemu. Dan mengembangkan Nobelis governance ya. Bagaimana rumitnya merubah mindset, level and budgetness masyarakat di mindset. Merubah mindset. Pak Jokowi mengatakan revolusi mental tentang kesulitan mindset.
baru Ya. undangan formalnya, aturan Ya, formalnya, ya. baru bisnis prosesnya, baru organisasinya, baru kompetensi sumber daya manusia, Ya, ya, ya. baru insentifnya. Ya. Nah itulah. Ada lagi pemenang Nobel dari ekonomi apa namanya kelembagaan itu, Elinor Ostrom itu ya. Ya, ya, itu tadi saya katakan dalam pintar. Oh iya, yang teori of public choice itu ya. Ya. Betul, betul, ya. Ya. Barang-barang publik itu harus Ya, ya, ya. Ya. menarik ini. Menarik. Ya, jadi memang ekonomi kelembagaan menjadi tema yang sangat penting ya dalam ekonomi ya. Dan relevansinya untuk pembangunan juga sangat tinggi juga ya, dan Indonesia sangat membutuhkan ya apa namanya itu ya, analisis ekonomi ya kelembagaan itu menjadi sangat penting untuk memberikan kritik ya terhadap praktek pembangunan di Indonesia ya, dan untuk juga untuk Jepang kembali dia Cina etos kerja itu kan informal, modal sosialnya Jepang bangkit dari betul ya, 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 China bangkit, betul, betul, Korea ya, juga bangkit. ya, ya, Kita harus membangkitkan itu Ya. sebagai modal sosial membangun. ya, ya, ya. Oke, modal sosial ya itu menjadi kata kunci ya. Dan dalam modal sosial di situ itu ada norma-norma ya, aturan-aturan ya yang harus ditata ya. Agama, budaya, Betul, betul. Dan ada kekuatan juga ya di masyarakat ya, komunitas ya. Yang itu aspek kelembaganya pun juga harus diperhatikan ya, diperkuat ya. Jangan sampai tadi misalnya di barbarian ya. Jadi pembangunan ekonomi orientasinya pada pertumbuhan, tapi kelembagaannya justru malah ancur lebur gitu. Setuju. Jangan sampai mencabut nilai akar-akar dari masyarakat. Dan investasi, tapi membunuh akar-akar yang sudah nelayan, kehilangan mata pencaharian dan budaya. Oke, saya kira sangat menarik ini Mas Eri ya, wawancara kita ya. Kita apa namanya membahas tentang sesuatu yang sangat penting ya bagi negara kita ya, agar ke depan kita itu menjadi lebih baik ya. Jadi masalah kita sangat kompleks, tapi salah satu masalah yang harus kita benahi dengan baik adalah masalah kelembagaan ya. Dan ini kita perlukan agar supaya pembangunan itu menjadi sustainable ya, bukan hanya mencapai tujuan jangka pendek tapi juga jangka panjang gitu. Nah kalau kita menginginkan apa namanya pencapaian jangka panjang, maka penguatan kelembagaan itu menjadi suatu keniscayaan kira-kira gitu ya Mas Eri ya. Ya. Baik. Dengan climate change. Nah betul. Ya baik. Bantalan untuk mengatasi. Baik, saya kira sudah cukup Mas Ir. Terima kasih sekali ini atas waktunya ya. Ini satu pembicaraan yang sangat produktif dan mudah-mudahan ini bisa menarik perhatian dari kita semuanya. Dan kita cukupkan wawancara kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Mas Ir. Ya.